billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, di pagi hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Ya Allah, insya Allah kita akan belajar bersama-sama lagi ya. Masya Allah. Alhamdulillah jamaah, insya Allah nih hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting. Ini pasti jadi favoritnya para jamaah yang ada di rumah nih. Karena hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, temanya yaitu doa-doa mustajab nih, Masya Allah. Karena di tengah pandemi ini ya kita semakin banyak mendengar kabar-kabar yang kurang menggembirakan gitu. Banyak teman-teman kita yang sedang berduka, diberikan ujian oleh Allah. Nah makanya nih hari ini insya Allah kita belajar supaya kita bisa lebih kuat lagi dalam menjalani hidup. Insya Allah tema kita hari ini adalah doa-doa mustajab penguat hidup. Masya Allah. Nah ini guru-guru semuanya apa kabar? Sehat ya semuanya? Alhamdulillah sehat. Semangat ya. Sehat Ustaz. Sehat Alhamdulillah. sehat. Nah, Habis tipes. iya alhamdulillah untung sekarang udah bisa lagi nih ada di sini. Iya, kondisi. alhamdulillah. Naikkan imun. Pas nih, makanya nih sebelum kita tanya-tanya sama guru-guru kita, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Siti Nuraida, siswi kelas 10 SMK ini tinggal di sebuah rumah reyot di Desa Cimanggu, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Siti tinggal di rumah yang berukuran 6 x 8 meter persegi itu bersama keponakannya, Aisyah. Sejumlah material rumah terlihat lapuk karena ditumbuhi lumut. Bukan hanya itu, atap rumahnya pun bocor saat hujan mengguyur. Tak banyak perabotan yang dimiliki oleh gadis yang biasa dipanggil Aida ini. Sehari-hari, Aida mengandalkan tungku berbahan bakar kayu untuk memasak. Aida menceritakan sang ibu meninggal karena sakit saat dirinya berumur 3 tahun pada 2005 silam. Sedangkan ayahnya memilih untuk menikah kembali dan tak pernah menengoknya. Sejak saat itu, Aida tinggal bersama kakak perempuannya dan diasuh saudara yang berada di samping rumah. Namun pada awal 2021 lalu, sang kakak bercerai dan menitipkan anaknya pada Aida. Kakak Aida kemudian merantau ke Jakarta untuk mengais rezeki. Setiap bulannya, sang kakak mengirimkan uang sebesar Rp800.000. Uang itu digunakan untuk biaya sekolah dan juga biaya hidup keduanya. Aduh, Masya Allah, itu hidupnya luar biasa ya, bisa sekuat itu. Kadang kita kalau misalnya diberi cobaan, ya alhamdulillah masih, kita kadang belum tentu bisa sekuat tadi ya. Kita melihat video di tayangan berikut, memang kita harus belajar, kita harus bersyukur karena banyak sekali juga orang-orang yang mendapatkan ujian jauh lebih berat dibandingkan kita. Nah ini nih makanya penting banget nih. Kita kadang kalau misalnya Ustadz lagi susah dikit, kadang yang merasa diri kita ini paling berat gitu hidupnya. Nah ini saya mau tanya ke Ustadz Bani nih. Adakah benar doa mustajab yang bila dibaca akan memberi kekuatan dan semangat untuk hidup kita? Bahkan katanya semua urusan dunia itu akan dibereskan. Dan apakah untuk menjadi kuat seseorang itu harus merasakan dulu dibuang atau dilupakan oleh orang-orang yang disayang? Nah ini mohon penjelasannya Ustadz Bani. Silakan dijawab. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Mikdad juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Semoga jika di antara kita yang sedang Allah uji dengan sakit atau apapun ujian itu, Allah kuatkan kita, Allah tambahkan kesabaran untuk kita dan dijadikan ujian itu sebagai penggugur dan pelebur segala salah dan khilaf kita insyaallah. Doa mustajab yang bisa kita baca untuk meringankan beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah di antaranya riwayat dari Abu Daud bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan, maka jangan kau bebankan kepadaku segala macam beban yang tidak sanggup aku tanggungnya ya Allah, meskipun sekejap mata. Amin ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua urusanku ya Allah. Tak ada satupun di atas muka bumi ini yang mampu menyelesaikan urusanku ya Allah kecuali Engkau. La ilaha
illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Engkau ya Allah. Ya Allah, hadirin yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, kita baca doa ini, Masya Allah, mudah-mudahan Allah bereskan semua urusan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah bantu kita menemukan solusi dalam setiap problematika kehidupan kita. Ustadz, benar emang kita kalau mau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dibuang dulu, harus dikasih cobaan yang berat supaya Allah sayang baru ke kita? Masya Allah. Catat nih jamaah rahmatullahi Allah, Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak ada satu nikmat yang Allah ambil dari seorang hamba, melainkan Allah akan kasih nikmat pada hal yang lain. Saya ulangi, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut satu nikmat dari seorang hamba, melainkan Allah pasti akan tambah pada nikmat yang lain. Allah ambil kemampuan melihat seorang hamba, maka Allah kasih kelebihan pada telinganya, memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang bisa melihat dengan matanya. Allah hilangkan rasa sayang, cinta, kasih dari orang-orang yang terdekat, maka pasti Allah akan ganti, Allah akan hadirkan, Allah akan datangkan orang-orang yang juga mencintai kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah hilangkan kasih sayang dari orang tuanya, maka Allah ganti kasih sayang dari seorang kakek yang begitu luar biasa, dan juga paman yang cinta kepada beliau melebihi cinta kepada anak-anaknya. Jadi yakin apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah pasti akan lebihkan pada hal yang lain. Ayo sama-sama kita ulangi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullahu la ilaha illa anta. Nah, nanti tinggal diganti saja domir kata gantinya dari na menjadi ni kalau kita baca sendiri. Tapi kalau kita baca bersama-sama gantinya dengan na. Wallahu ta'ala alam Masya shawab. Allah, ini luar biasa sekali. Ini mudah-mudahan tadi jamaah udah mempersiapkan catatannya ya. Karena ini doa mustajab yang penting banget nih supaya kita itu lebih menyerahkan diri kepada Allah, berdoa supaya kita dikuatkan ya, bukan dimudahkan ujiannya tapi supaya kita kuat gitu ya. Betul. Karena Allah akan memberikan ujian sesuai kemampuan kita. Masya Allah, jazakallah, terima kasih Ustadz Bani penjelasannya. Nah, tadi sudah dapat nih satu doa mustajab supaya kita semakin kuat dalam menjalani hidup. Nah, ini yang berikutnya saya mau ke Ustadz Maulana dulu nih. Apa Ustadz? Iya. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah luar biasa. Saya paling senang nih Ustadz Maulana semangatnya nih. Alhamdulillah, jadi nggak ngantuk gitu subuh-subuh nih kita nonton. Nah, ini kita Ustadz, saya waktu diuji sama masalah itu kadang suka ngeluh ya, suka pengen menyerah gitu, manusiawi mungkin ya. Betul. Tapi kadang juga kita nih kalau bicara soal harta memang agak sensitif nih, karena kan urusannya sama perut sama keluarga ya. Ini katanya doa mustajab selanjutnya ini katanya ada di Al-Quran supaya kita itu bisa kuat kalau misalnya kita diuji kehilangan harta. Nah, yang mau saya tanyain, kalau kita nih kehilangan harta itu sebenarnya ujian atau hukuman sih dari Allah? Kita Nah, lihat apakah ini ujian atau hukuman. makanya mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Ya, izin Ustaz Bani, Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini 25 Zulqaidah, 5 hari menuju Zulhijjah, kita akan persiapan ibadah di bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, di hari ini kita membahas tentang doa mustajab penguat hidup. Karena ternyata banyak permasalahan. Ada tadi permasalahan ketika ditinggal, sekarang kehilangan harta. Apakah ini ujian atau hukuman? Kita lihat dulu. Nah, ternyata kalau dia adalah hukuman langsung habis. Kalau dia adalah ujian, insya Allah bertahap dan diberikan peringatan, diberikan kesadaran untuk menyadari. Nah, mohon izin kepada semuanya, di dalam Al-Quran surah At-Taubah, silakan dibuka di surah At-Taubah ayat 29. Sebenarnya ini ada dua ayatnya di sini, 28, 29 paling bagus sekali kalau kita satuin. Tapi kalau di doanya itu ada di 29.
yakni hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sekali lagi hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Atau kalau lebih tepatnya dibuka di surah At-Taubah 2 ayat terakhir surah At-Taubah di 29. Pokoknya baca ini, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selainnya, hanya kepadanya aku berserah. Dari minta tolong, mohon maaf, silakan dibaca ini. Bagusnya dibaca 7 kali setiap sudah salat, atau dibaca pagi hari 3, sore pagi 3 lagi. Masya Allah. Dan ini mohon izin adalah segala permasalahan kehidupan. Dalam hadis Abu Darda disebutkan, siapa yang mengucapkan zikir ini di waktu subuh, sore, hari sebanyak 7 kali, maka Allah akan memberikan kecukupan daripada kepentingan di dunia dan di akhirat. Ini luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Karena harta itu hanya di genggaman, bukan di hati. Kalau kita mau berbicara tentang harta tidak ada habis-habisnya. Mohon izin. Dan ini mohon izin, harta itu level 1. Saya senantiasa mengingatkan, mohon maaf tanpa menggurui, bahwa harta itu level 1, level 2 adalah rezeki, level 3 adalah karunia, level 4 adalah tentram, dan level 5 adalah nikmat. Harta, rezeki, tentram, harta, rezeki, karunia, tentram, dan nikmat. Jadi harta itu kepemilikan, tapi rezeki itu adalah penggunaannya. Tapi karunia itu penghasilan, menghasilkan. Jadi orang belajar dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah ketentraman dan kenikmatan yang terakhir. Nah, kalau kita mau mengamalkan ini, silakan diamalkan. Karena ini alhamdulillah banyak sekali faedahnya. Segala kesulitan akan dihilangkan. Ayo kita sama-sama, tinggal 1 menit. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu. Hasbiyallahu. La ilaha illa. La ilaha illa. Huwa. Hayyul. La hasbiyallahu la ilaha illa. Hasbiyallahu la ilaha illa. Huwa alaihi. Wa alaihi. Tawakkaltu. Wa huwa rabbul arsyil azim. Wa huwa rabbul arsyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, ya Jadi rabbal kalau alamin. mau bagus juga dibaca di ayat 28, 1 ayat sebelumnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alal mu'minina raufur rahim fa in tawallu fasbiyallahu la tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bagusnya digandengin kalau Masya bisa. Allah. Ini Karena itu petunjuk dari Rasulullah. Betul. Allah kasih kemudahan kepada Rasulullah, kemudian doanya di belakang. Waduh, Masya Allah, luar biasa ya. Kalau kita tadi memahami artinya, kita tafsirkan luar Masya biasa, Allah. bikin adem ya hati ya. Bukan hanya kehilangan harta. Jadi yang mencukupkan itu Allah. Allah, Masya Allah. Jadi kita mau kerja keras apapun juga, kalau misalnya kita tidak dikasih keberkahan sama Allah, nggak akan cukup ya. Makanya kita nyarinya keberkahannya nih. Jadi buat yang di rumah, yang mencukupkan itu Allah. Kita hanya merasa cukup. Waduh, Masya Allah, itu penting banget. Yang cukupnya Allah, kita cuma perlu merasa cukup. Ini luar biasa nih, perlu digarisbawahi ini. Waduh, Ustaz Maulana, terima kasih. Nah, jamaah nih, ini kita akan membahas lagi doa-doa mustajab. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu yuk tayangan berikut ini, silakan. Taufik Kahfi Hardiansyah merupakan salah satu warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Selama 9 tahun, Taufik bekerja di salah satu pabrik kain di kota Bandung. Namun hantaman pandemi membuat pabrik tempatnya bekerja berhenti berproduksi. Ia pun kehilangan mata pencaharian. Ayah dari 2 anak ini mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. Ia sudah mencoba melamar pekerjaan ke berbagai tempat, namun belum membuahkan hasil. Hal senada dirasakan Fazri Gumelar. Warga desa Pasanggrahan Ujung Berung ini harus kehilangan pekerjaan di salah satu anak perusahaan BUMN di kota Bandung. Saat ini, Fazri hanya bisa terus berusaha mencari pekerjaan baru agar bisa kembali mempunyai penghasilan. Masya Allah. Nah ini sering banget nih, memang teman-teman juga banyak yang curhat karena di saat pandemi ini masalah finansial terganggu ya. Nah saya mau ke Ustaz Syam nih. Ustaz Syam, Siap. Afan ini bicara soal finansial, pasti kriminalitas juga meningkat. Nah ini katanya ada doa mustajab supaya kita itu bisa terhindar dari ancaman yang bahkan bisa mengancam nyawa kita nih. Apa sih, pengen penasaran nih saya nih Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas silakan. Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata bahwa pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah doa yang luar biasa. Bunyinya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada satupun kemudahan kecuali Engkau yang membuatnya menjadi mudah. Bahkan sebuah kesedihan pun bisa berubah menjadi kegembiraan jikalau Engkau yang membuatnya menjadi sebuah kegembiraan atau kemudahan. Maka subhanallah, hadis sahih riwayat Ibnu Hibban.
Maka subhanallah, dari doa ini kita belajar. Yang pertama, sehebat apapun kita, kalau Allah tidak membuatnya mudah, maka akan tetap sulit. Yang kedua, sesulit apapun itu pekerjaan yang kita lalui, kehidupan yang kita lalui, kalau Allah telah membuatnya mudah, maka akan terasa mudah bagi manusia. Lihat banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran. Bahkan sering disampaikan guru-guru kita di panggung Islam itu indah mengatakan, di mimbar Islam itu indah, bahwasanya 2/3 isi Al-Quran adalah kisah-kisah para nabi. Dan kisah-kisah para nabi itu selalu melalui ujian-ujian dan kesulitan. Namun ternyata ujian dan kesulitannya selalu dilalui dengan mudah karena Allah Subhanahu wa taala yang membantunya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang mana isinya adalah la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang membuatnya mudah. Karena banyak di antara kita yang mengandalkan dirinya sendiri. Betul. Harusnya kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pekerjaan kita. Kita tadi diawali dengan kalimat yang luar biasa daripada host kita Mas Mikdad mengatakan manusia itu tidak akan diuji sesuai dengan usahanya atau tidak akan diuji sesuai dengan kapasitasnya, pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pula yang membuatnya menjadi mudah jikalau di mata manusia itu sulit. Karena sulit itu di mata kita sendiri, Mas. Betul. Ya, sulit itu hanya di mata manusia. Namun kemudahan pasti akan datang dari Allah Subhanahu wa taala jikalau Allah yang memudahkan urusan tersebut. Yang kedua, dalam kalimat doanya mengatakan dan kesedihan bisa berubah menjadi kegembiraan. Banyak di antara kita ketika ditimpa kesulitan pasti akan merasa sedih. Namun Allah bisa menggembirakan hati kita sehingga pekerjaan itu bisa menjadi mudah. Kenapa? Karena Allah yang menggembirakannya. Mari kita sama-sama amalkan, kita ulangi kembali doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma La sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idza syi'ta sahla. Maka subhanallah, yakinlah segala kesulitan bisa berubah menjadi mudah jikalau Allah yang memudahkan. Dan segala kemudahan itu bisa menjadi sulit jikalau kita termasuk orang-orang yang sombong karena merasa kita yang mampu menyelesaikannya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Waduh, Masya Allah. Ini banyak banget karena orang-orang yang dipersulit gara-gara hal yang simple, yang sepele. Iya, Masya Allah. karena meremehkan kekuatan Allah. Dia merasa bahwa dia yang mampu padahal Allah yang Aduh, mampu. itu penting banget nih. Jadi tadi kita sudah mendapatkan doa supaya kita jadi di saat pandemi ini bukan langsung jadi terus aja kita diam diri ya. Iya. Nah, ini jadi penting kalau tadi doa supaya kita bisa juga mendapatkan apa yang kita inginkan, dapat pekerjaan, finansial kita membaik. Nah, ini kalau saat nanti kita sudah berserah diri pada Allah, nanti juga ada doanya ya Ustadz katanya ya. Supaya Ada kita, lagi. Aduh, Masya Jadi Allah. hari ini lengkap. Ada dimudahkan, ada dilepaskan daripada kesulitan. Intinya hari ini segmen doa-doa Masya mustajab, Allah. episode doa-doa Nah, mustajab. ini boleh tahu nggak Ustadz supaya kita terlindungi dari segala ancaman, apa nih doanya nih? Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim setelah yang satu ini. Karena sudah 0. Waduh, ya udah kalau gitu ya jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi siapkan aja catatan. Bismillah ya catatannya mudah-mudahan ada langsung. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah. Nah Masya Allah hari ini kita sedang membahas tema yang sangat menarik nih buat yang baru bergabung. Tema kita hari ini adalah doa-doa mustajab penguat hidup. Masya Allah tadi kita udah dapet nih doa-doa dari guru-guru kita. Mudah-mudahan sekarang jamaah udah nyiapin catatannya. Nah makanya sebelum kita tanya-tanya lagi, sebelum kita tanya apa aja sih doa mustajab berikutnya, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Awalnya tampak seorang wanita mengenakan jaket hitam dan kacamata sedang melakukan transaksi tarik tunai di dalam ATM. Tak beberapa lama setelah uang keluar dari mesin ATM, seorang pria yang mengenakan helm dan masker itu masuk ke dalam ruang mesin ATM dan langsung menodongkan pisau ke arah wanita tersebut. Pria itu lalu mencuri sejumlah uang, dompet, handphone, dan kalung emas milik wanita tersebut sambil terus mengancam dengan pisau.
Usai melakukan perbuatannya, pria itu lalu pergi begitu saja dengan santai menggunakan sepeda motornya ke arah Jalan Pekauman. Sementara Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Alfian Tri Permadi menyatakan pihaknya telah berhasil menangkap pelaku di Kabupaten Barito Kuala. Dikutip dari Kompas.com, pelaku sudah melakukan aksi perampokan 2 kali di kawasan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Barat. Auzubillahiminzalik. Ini nih yang tadi saya takutkan nih, di saat kondisi ekonomi sedang menurun, kita diterpa berbagai musibah, akhirnya kriminalitas juga meningkat. Nah ini saya pengen nanya sama guru kita Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, tadi kan ada satu doa nih yang saya pengen tanyain, doa mustajab supaya kita terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan, dari bahaya. Betul, seperti di tayangan tadi. Nah, mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana Ustadz Bani, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Abwabul Faraj karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Husaini, beliau menyebutkan doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi akhfini an a'yunin nadhirin wa qulubil hasidin wal baghin kama akhfaita ar-ruha fil jasad innaka ala kulli syai'in qadir. Doanya panjang. Ada yang memasukkan doa ini ketika membaca surah Yasin. Jadi termasuk daripada doa daripada surah yang mulia, yakni surah Yasin, yakni doa yang diajarkan tadi Sayyid Muhammad Alawi. Jadi beliau mengajarkan doa ini di mana isinya atau kandungannya adalah, ya Allah, Tuhan yang cahayanya berada di dalam rahasianya. Ya man nuruhu fi sirrihi, dan rahasianya wasirruhu berada dalam makhluknya. Fi khalqihi akhfini, ya Allah lindungilah aku. Jadi kalau ditanyakan doa permintaan untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala cahayanya Allah Subhanahu wa taala, dengan segala penjagaannya Allah Subhanahu wa taala, lindungilah aku daripada penglihatan orang-orang yang hasad. Jadi penglihatannya pun berbahaya. Jadi kalau Allah sudah melindungi kita dari penglihatan sudah dilindungi, apalagi daripada kalau ada penjahat misalnya pakai pisau, kalau ada penjahat pakai senjata tajam, ada penjahat yang akan menghalangi kita, ada begal, maka subhanallah Allah akan melindunginya. Dari pandangan saja Allah melindunginya. Rasulullah SAW masih dalam kitab Abwabul Faraj disebutkan oleh Sayyid Maliki, disebutkan Al-Maliki, disebutkan bahwasanya doa itu adalah silahul mu'min. Doa itu senjata bagi seorang yang beriman, dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ketika seseorang berdoa bagaikan dia memegang pedang. Jadi kalau tadi begalnya pakai pisau, maka kalau orang berdoa itu bagaikan dia memegang pedang. Maka subhanallah, silahul mu'min, dia bagaikan senjata bagi orang yang beriman dan pelindung bagi orang-orang yang beriman. Maka disebut juga masih dalam kitab yang sama, orang yang tidak mau berdoa itu termasuk daripada al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong karena mengandalkan dirinya sendiri. Kita tidak pernah tahu dalam situasi dan kondisi seperti apa kita berada, dan Allah lah pelindung kita. Dan salah satu cara untuk selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah selalu terkonek dengan Allah. Dan cara konek terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala yakni dengan berdoa. Akhfini, ya Allah lindungi aku daripada pandangan mata orang-orang yang hasad, dan ya Allah lindungi pula aku daripada kejahatannya, karena sesungguhnya engkaulah yang menjaga ruh tersebut. Sebagaimana engkau menjaga ruh dalam jasad manusia, sebegitu pula engkau menjagaku ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Baik, kita baca sama-sama, semoga kita dimudahkan Allah untuk menghafal dan mengamalkannya. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalfihi wa akhfini an a'yuni nadhirin wa qulubil hasidin wal baghin kama akhfaita ar-ruha fil jasadi
fil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir. kulli syai'in qadir. Jadi benar-benar memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kita dari segala macam kejahatan. Masya Allah, karena sebaik-baiknya senjata yaitu perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, itulah silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Masya Allah, nah ini penting banget nih. Nah makanya doa, kita tuh harus berdoa sama Allah supaya kita dapat perlindungan Allah ya. Benar. Disayang terus sama Allah, karena kan supaya kita bisa dilindungi kita harus disayang dulu sama Allah. Kitanya mendekat dulu sama Masya Allah nih. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Nah ini kita bicara soal doa mustajab nih, Masya Allah, di saat seperti ini pas banget nih. Kayaknya ini perlu dicatat nih semuanya, mudah-mudahan jamaah udah siapin catatannya sebelum kita lanjut ke doa mustajab berikutnya. Nah makanya berikutnya saya mau ke Ustadz Bani nih. Ustadz, Afwan nih Ustadz. Ustadz, apakah doa mustajab ini selanjutnya kalau misalnya kita bacakan itu memberikan kekuatan iman supaya kita itu tidak tergoda oleh nikmatnya dunia? Tapi saya pernah dengar juga katanya semakin kuat iman kita, godaannya juga semakin berat. Nah ini jadi yang benar takut gimana? beriman ya? Takut juga nih. Makanya biar nggak salah mohon dijawab nih Ustadz, silakan. Masya Allah. Mohon izinnya Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Miqdad, juga guru-guru kami dimanapun berada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ibnu Hibban dalam sahihnya meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika itu Abdullah ibnu Mas'ud sedang salat malam, lalu membaca surat An-Nisa sampai ayat ke-100. Subhanallah, sampai 100 ayat. Bahkan ada yang meriwayatkan ini dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Lalu setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, berdoalah, Allah akan berikan doa. Allah akan berikan yang kau minta. Apa yang diminta oleh Ibnu Mas'ud? Diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, aku memohon kepadamu keimanan yang tidak akan pernah lepas dan kenikmatan yang tidak akan pernah hilang, serta menemani baginda sallallahu alaihi wasallam di tempat paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Masya Allah. Banyak kita yang minta sehat, minta kuat, minta rezeki, tapi lupa minta iman. Padahal kata Abdullah bin Mas'ud, iman itu dua tuh. Al-iman nisfan, ada dua bagian. Sebagiannya ada pada sabrun dan sebagiannya ada pada syukrun. Jadi kita bisa bersabar menghadapi cobaan dan ujian hidup karena iman. Dan kita bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan juga karena iman. Tapi Ustadz katanya kalau iman semakin tinggi semakin berat ujiannya. Kalau begitu iman kita rendah-rendah aja deh. Padahal bukan begitu maksudnya. Jadi cobaan itu tidak ada yang berat. Tapi cobaan itu disesuaikan dengan level kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Tidak akan mungkin anak SD dikasih soal ujian untuk anak SLTP. Tidak akan mungkin anak SLTP dikasih dikasih ujian berupa soal untuk anak-anak kuliah di semester 8. Mustahil. Artinya ketika iman kita meningkat, ketika iman kita kuat, Allah uji kita bukan dengan ujian berat, tapi disesuaikan dengan kemampuan kita untuk bersabar menghadapinya. Nah, maka kalau ya Allah kok berat banget sih cobaan saya, berarti mudah-mudahan itu tandanya iman kita sudah levelnya naik di mata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ayo sama-sama kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, mudah-mudahan bisa kita amalkan doa ini dan mudah-mudahan Allah ijabah. Allah tanamkan keimanan yang kuat dalam hati kita, apapun besarnya cobaan dan ujian dalam hidup kita, Allah tambahkan iman sehingga kita kuat menghadapinya insya Allah. Dan nikmat yang Allah berikan tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah hilang sampai ajal menjemput kita. Dan yang terpenting ketika ajal sudah datang menjemput, mudah-mudahan nanti Allah tempatkan kita satu komplek
dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Satu kompleks Allah. sama Nabi. Satu kompleks sama Nabi. Saya satu kompleks saja sama Deddy Miswar, Mas Deddy Miswar. Waduh. Aduh, Bahagia banget. Apalagi sama Masya Allah. Nabi ya, Masya Iya. Allah. Luar biasa tadi doanya. Jadi lebih baik nyawa berpisah daripada tubuh, daripada iman yang berpisah daripada tubuh ya, Masya Allah. Nah ini luar biasa nih, tema kita hari ini banyak sekali nih jamaah yang antusias nih Ustadz nih. Makanya banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar sosial media Islam itu Masya Indah. Allah, alhamdulillah, ini Maka luar dari biasa nih. itu sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaannya banyak banget nih, banyak bagus-bagus kan ini lagi. kan masalah Masuk ya. doa-doa. Masya Allah, nah makanya ini sekarang nih langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama di Instagram kita. Sudah masuk ini pertanyaan dari @nta379, Nta379. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, doa apa agar kita bisa melalui sabar dan ikhlas menerima semua kebaikan yang kita beri, namun selalu buruk di mata orang-orang yang membenci kita? Mohon dijawab Ustadz, terima kasih. Wah ini boleh nih dijawab oleh guru kita, silakan. Siapa yang mau duluan? Ustadz Syam dulu apa Ustadz Maulana dulu? Ustaz Sam dulu kan. Dari Ustaz Syam ente dulu ya? deh, Oh silakan. dari ente, baik. Silakan, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon silakan. izin guru Ustadz Maulana Ustadz Bani, Mas Bigdad. Surah Al-Baqarah ayat 250. Doa minta kesabaran. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 250 di mana bahasanya mengatakan afrigh alaina sabra. Ya Allah penuhi hatiku dengan kesabaran. Jadi kalau udah penuh dengan kesabaran maka tidak ada lagi yang bisa masuk ke dalamnya selain kesabaran itu sendiri. Jadi diuji apapun, dihina apapun, tidak dipandang sama orang lain, tetap sabar. Kenapa? Karena hatinya udah penuh dengan kesabaran. Tidak ada sifat-sifat buruk yang bisa masuk karena kesabaran itu sudah memenuhi hatinya. Wa tsabbit aqdamana, teguhkan pendirianku ya Allah. Jangan engkau buat aku lemah ya Allah, buat aku kuat, buat aku tegar ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan juga ya Allah bantu aku, tolong aku untuk menghadapi orang-orang yang tidak suka kepada aku, orang-orang kafir ya Allah. Maka minta kesabaran untuk dipenuhkan ke dalam hatinya. Surah Al-Baqarah ayat 250. Allahu a'lam. Masya Allah, mudah-mudahan terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita buka dulu Instagramnya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Yang postingan terbaru. Nah yang Ya. terbaru nih ya. Ya. Masya Allah, bismillah. Tadi sudah dijawab pertanyaan dari Nta379. Nah ini ada yang kedua nih. Dari Yang kedua. @aquaqueen. Oh. Assalamualaikum Ustadz dan semuanya. Mohon izin bertanya. Saya mahasiswa yang insya Allah lulus akhir tahun ini. Tapi sampai sejauh ini saya belum tahu nih saya ingin apa dan punya skill apa. Kadang itu membuat saya gelisah dan bingung. Apakah ada doa khusus Ustadz supaya saya bisa amalkan? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah khairan. Nah boleh Ustadz Maulana Ya, silakan. sebelum doa ada amalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau lah kami mau pertolongan. Jadi kalau mau ditolong, mau dibantu berbuat dulu. Kerja dulu baru dikasih. Nah dalam hal ini saya rasa Ananda pasti semua sudah hafal. Yakni baca surah Al-Fatihah. Apa ihdinas siratal mustaqim. Bayangkan atas apa yang kita mau lakukan. Sekali lagi, pada saat membaca ihdinas siratal mustaqim, maka tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, ini amalan ini yang selalu saya lakukan juga. Kalau ada kegiatan juga dan sebagainya. Aduh, apalagi tadi ya kejadian. Betul, betul. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Aduh, ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan lurus. Jadi seperti itu. Jadi mohon izin. Jadi caranya selesaikan. Kalau bisa sesudah maghrib baca surah Al-Fatihah 41 kali. Sekali lagi, sesudah maghrib baca surah Al-Fatihah 41 kali. Kalau bisa salat awabin. Ya, jadi ibaratnya salat sunat sesudah maghrib 2 rakaat, kemudian salat sunat tobat 2 rakaat, lalu ditutup salat sunat hajat. Insya Allah. Kemudian Masya Allah, wah luar biasa. Ini mudah-mudahan nih hari ini yang bertanya
terjawab dan terwakili ya, karena ini memang doa-doa banyak sekali yang kita butuhkan gitu. Mohon jawabannya dari Ustadz nih, makanya nih selanjutnya juga nanti kita akan bertanya lagi, masih banyak nih yang bertanya, nggak apa-apa kan Ustadz Maulana? Ustadz Syam? Harus. Dan ya. nanti di segmen 4 kita akan bacain lagi pertanyaan Pertanyaan lagi, nah Iya makanya dong. nih buat jamaah yang ada di rumah boleh nih kirimkan lagi pertanyaannya ya. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema doa-doa mustajab penguat hidup. Masya Allah, dari tadi kita sudah dapat ilmu-ilmu baru dari guru-guru kita. Kita dapat doa-doa yang paling penting di dalam kehidupan, aspek-aspek yang paling utama yaitu rezeki tadi contohnya. Terus kalau misalnya kita ditinggal oleh orang yang kita sayangi, doanya apa? Masya Allah, mudah-mudahan sekarang nih jamaah siapin catatannya. Karena ini akan ada doa-doa penting lagi selanjutnya. Tapi sebelum itu, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Dalam video yang menjadi viral ini, tampak sejumlah tenaga medis RSUD Dr. Haryono, Ponorogo yang menggunakan APD kelelahan. Selain itu, dalam rekaman lain, terlihat ruang UGD rumah sakit dipenuhi pasien. Beredarnya video ini dibenarkan Direktur RSUD Dr. Haryono, Madi Jeren, saat ditemui Senin siang. Menurut dia, ruang perawatan pasien COVID-19 memang penuh, yakni 54 tempat tidur atau bor sudah penuh sejak sepekan lalu. Masya Allah, luar biasa memang perjuangan oleh dari para tenaga medis kita di Indonesia. Garda terdepan. Aduh, garda terdepan yang menangani pandemi ini luar biasa, kita apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya ya. Amin. Aduh, ya Allah. Nah, saya mau ke Ustadz Syam dulu nih, Ustadz Afwan. Siap. Ustadz. Ini ada nggak sih doa mustajab selanjutnya supaya terutama ya para tenaga medis ini bisa dimudahkan dalam pekerjaannya, juga untuk semua bagian-bagian yang orang di garda terdepan yang sedang berjuang ini supaya bisa dimudahkan. Ada nggak sih doa mustajab? Mohon Baik, penjelasannya Ustadz. bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Mikdad, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan melalui lisan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salul afwa wal afiyah." Mintalah untuk selalu dimaafkan dan juga al-afiyat. Makanya kita sering mengatakan gimana kabarnya, sehat walafiat kan, ada walafiatnya gitu. Walafiat, ya. Sebenarnya yang sangat penting dari kesehatan itu adalah al-afiyah. Al-afiyah artinya adalah keselamatan. Maksudnya adalah badan kita terasa sehat karena terselamatkan dari penyakit. Badan kita terasa segar karena terselamatkan daripada keletihan. Kita ini merasa terselamatkan karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita jernih dalam memandang, ya, lagi nonton Islam itu indah karena terselamatkan daripada penyakit mata. Tangan kita karena terselamatkan berarti sehat walafiat, dan walafiat itu adalah sangat dalam maknanya. Makanya doa selanjutnya yang insya Allah kita bacakan, kita hafalkan, lalu kita amalkan. Bagaimana kita minta afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, afiatkan badanku. Jadi bukan hanya disehatkan, tapi al-afiyah, tapi terselamatkan badannya dari segala jenis penyakit. Subhanallah. Jadi sekarang ini lagi meningkat banget ya COVID-19. Betul Ustadz. Ya, dan yang menyebabkan kerepotan itu adalah saturasi oksigen yang berkurang. Betul. Dan itulah yang membuat sangat kerepotan dan juga garda terdepan akhirnya kerepotan. Maka subhanallah, kalau Allah sudah afiatkan, selamatkan badannya. Karena ini permasalahan oksigen loh yang selama ini gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba menurun dan ini subhanallah bisa membuat kerepotan semuanya. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkan badanku, afiatkan badanku. Allahumma afini fi sam'i. Bukan hanya badan tapi pendengaran. Allahumma afini fi basari. Penglihatanku juga ya Allah. Allahumma inni a'udzubika
minal kufri wal faqri. Ya Allah, kalau udah punya afiat nih ya Allah, saya minta untuk terhindar daripada kefakiran, daripada kekafiran juga. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu min adzabil qabr, daripada azab kubur, dan juga la ilaha illa anta. Di akhir daripada doa ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan sama-sama, semoga dihafalkan dan diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri la ilaha illa anta minta afiat untuk diri dan juga terlindung daripada segala macam mara bahaya baik di dunia sampai di dalam kuburan nanti insyaallah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita sadari bahwa ini begitu berharga, kayak oksigen, tangan, mata, telinga yang sekarang baru terasa di saat orang-orang mendapatkan sakit. Ya Allah, aduh Masya Allah, mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesembuhan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah ini bicara soal doa-doa mustajab, ini banyak orang yang sedang diterpa oleh musibah nih. Saya mau ke Ustadz Bani dulu, Afwan Ustadz ini jadi banyak orang yang sedang terkena musibah itu, mohon maaf ya, nauzubillah min dalik, karena saking beratnya mungkin cobaan hidup, jadi akhirnya ingin mengakhiri hidupnya. Mungkin ada beberapa yang curhat gitu ya ke psikolog, juga di sosial media sempat ramai gitu karena mungkin pandemi ini mempengaruhi berbagai sektor. Nah ini ada nggak sih doa mustajab supaya kita ini terhindar dari pikiran-pikiran yang nauzubillah min dalik ingin mengakhiri hidup? Mohon penjelasannya nih, silakan. Masya Allah. Mohon izin Ustaz Maulana Ustaz Syam, Mas Miqdad juga guru-guru kami dimanapun berada. Masya Allah, jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat dari Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut min dhurrin asabahu. Jangan sampai ada di antara kalian itu berharap pengen cepat mati. Nauzubillah min dzalik, karena musibah, cobaan yang terasa berat dalam kehidupannya. Jangan sampai. Karena tidak ada cobaan ujian itu yang menghancurkan kepala, memekakkan telinga, yang membuat badan kita berkeping-keping. Tidak ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan kita beban, cobaan, ujian hidup kecuali Allah sudah men-setting tubuh kita ini untuk bisa merespon dan menanggapi cobaan itu. Kalaupun harus mengucapkan doa itu, maka kata Rasulullah, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku, maka natil hayatu khairan li, selama kehidupan itu mendatangkan kebaikan untukku. Wa tawaffani, dan matikan aku, wafatkan aku ya Allah, idza kanatil wafatu khairan li, apabila kematian itu justru adalah mendatangkan kebaikan untukku. Ya Allah, jamaah rahmatullahi Allah, kalau ada ujian berat, Ustaz saya sudah taat, saya sudah beribadah kepada Allah, tapi ujian tak berhenti dalam hidup saya. Senyum, bahagia. Kenapa? Karena boleh jadi Allah memberikan kita dari salah satu 3 hal, mudah-mudahan 3-tiganya. Apa? Yang pertama, boleh jadi Allah tuh ingin kebaikan buat kita. Kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah hendaki kebaikan, Allah akan kasih ujian untuknya. Ya Allah, apa kebaikannya? Allah lipat gandakan pahalanya, Allah hapus dosa dan kesalahannya, Allah tinggikan derajatnya, subhanallah. Yang kedua, boleh jadi itu tanda cinta Allah untuk kita. Kata Rasulullah dalam riwayat Ibnu Hibban, Tirmidzi dan juga yang lainnya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau suka sama seseorang, sayang sama seseorang, Allah kasih ujian. Yang ketiga, mudah-mudahan ujian itu tanda Allah selamatkan kita dari yang namanya istidraj. Maka jangan sampai kita minta mati karena ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yuk sama-sama kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani
idza kanatil wafatu Idza kanatil wafatu khairan li. khairan li. Ya Allah, hidupkan kami, beri kami kesempatan hidup lagi. Kalau hidup kami itu mendatangkan manfaat, mendatangkan maslahat, membuat kami semakin dekat beribadah kepadamu ya Allah. Tapi jika hidup kami justru mendatangkan madarat, membuat kami berbuat dosa dan maksiat, dan kematian adalah yang terbaik, maka wafatkan kami dalam kondisi beriman dan bertakwa kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah luar biasa ya. Allah udah punya solusi dari semuanya. Tinggal berdoa sama Allah. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Terutama milenial nih. Udah masih banyak di depan hal-hal yang baik. Jadi nggak usah putus asa ya. Bismillah. Waduh Masya Allah itu mudah-mudahan tadi dicatat karena penting banget. Nah ini masih ada doa selanjutnya yang masih penting banget untuk kita bahas nih. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Sebuah video beredar di jejaring media sosial memperlihatkan seorang wanita menangis di pojokan rumah. Video tersebut diunggah oleh pemilik akun TikTok @herikanatasha. Dalam video yang direkam, tampak seorang wanita menangis ketika semua orang memberikan selamat kepada pengantin wanita. Berdasarkan akun tersebut, wanita itu merupakan seorang istri pertama. Wanita tersebut menangis ketika sang suami menikah lagi. Ketika istri tua mengikhlaskan suami untuk menikah lagi, tulis akun tersebut. Wanita tersebut tampak mengenakan kerudung coklat dan baju berwarna biru. Dia menangis sesegukan dan bersandar di dinding rumah berwarna hijau. Sementara itu, terlihat pengantin wanita tengah sibuk menerima ucapan selamat dari para tamu yang hadir. Wanita tersebut beberapa kali mengusap air mata dan mencoba tegar ketika melihat sang suami menikah. Wah, Masya Allah, ini luar Bayang ya. biasa kisahnya, ini hatinya begitu besar hati gitu ya. Nggak tahu nih ibu-ibu di rumah siap nggak kalau kayak gitu, wah pasti udah melotot matanya. Tenang Bu, kita akan bahas nih sama guru-guru kita nih. Saya mau tanya dulu nih ke Ustadz Maulana dulu nih, Ya. Ustadz apa nih? Ini dalam rumah tangga ya ternyata banyak cobaannya ya, Banyak ada cobaan. aja ya dari hal sepele sampai Ya. hal besar kayak tadi. Iya. Nah ini doa mustajab berikutnya mungkin ada hubungannya sama rumah tangga kita semua nih. Bapak-bapak jangan senyum-senyum ya, tenang nih, ibu-ibu udah pada melotot. Apa sih doa supaya kita rumah tangga kita itu baik-baik saja? Mohon doanya silakan dijawab Ustaz Maulana. Iya, pasti jamaah yang bertanya, yang ditanya adalah orang yang tidak punya istri. Aduh, bener banget nih. Ya, Pas alhamdulillah banget. kalau saya bersyukur, makasih banyak almarhumah Aja Nur Alia Ibnu Hajar, Masya istri Allah. saya tercinta yang mendampingi saya selama 10 tahun 5 bulan 12 hari. Masya Allah. Itu kami tidak pernah bertengkar. Masa sih nggak pernah bertengkar Ustaz Maulana? Alhamdulillah. Bohong. Karena istri saya di Makassar, saya di Jakarta. Aman ya. Masya Allah. Nah, buat kita semua yang punya masalah rumah tangga, tidak ada rumah tangga tidak punya masalah. Tapi ada semua solusinya. Sekali lagi, semua ada solusinya. Kita akan praktek. Tapi sebelumnya saya mau bacain dulu. Ada doa yang dibaca oleh sosok wanita yang luar biasa, yakni Ratu Asia. Yang suaminya tidak ada duanya di muka bumi ini. Kenapa tuh Ustaz? Fir'aun suaminya. Waduh, Fir'aun kacau ya. suaminya. Jadi wadaraballahu ada di surah At-Tahrim ayat 11. Sekalian dibuka di Al-Quran surah At-Tahrim ayat 11. Itu wadaraballahu tapi pertengahannya aja kita ambil. Karena di doanya di situ. Rabbibni li indaka baiti fi jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Artinya doa ini mengajarkan buat kita supaya kita terhindar dari perbuatan zalim. Yang pertama dari suami sendiri, sifatnya dan akibat perbuatannya. Jadi gitu, sifat perbuatannya. Jadi kalau guru saya pernah juga mengajarkan kalau mengambil doa dalam Al-Quran itu bisa juga nggak dirubah, tapi diniatkan aja. Karena kan Al-Quran tidak bisa dirubah-rubah. Jadi kita ambil setengahnya. Jadi setelah itu diniatkan pada saat sebut Fir'aun pasti sebut. Bayangkan wajah suami. Kenapa ada masalah? Ya, gimana Masa kita tega bayangin sih suami? Ustaz, emang tega ya Ustaz ya. Ngebandinginnya pas sama Fir'aun. Jadi pas Ustaz. saat sebut Fir'aun, Bayangkan wajah suami. bayangkan. Apanya? Sifatnya, Sifatnya. perbuatannya. Tapi suami yang dibenci. Yang tidak boleh dibenci suami, tapi didoakan mendapatkan hidayah. Insya Allah yang sekelas Firaun aja ibaratnya aman, ibaratnya Ratu Asia aman. Bahkan Allah gantikan rumah istana di surga. Artinya apa? Dilipat gandakan balasannya. Jadi wanita yang bersabar terhadap suaminya,
maka diberi pahala seperti Ratu Asia. Dan suami yang bersabar terhadap istrinya, maka diberikan pahala seperti Nabi Ayub alaihissalam. Jadi laki-laki pun bisa baca sebenarnya dengan doa ini. Makanya kita baca ulang yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbibni liindaka baita fil jannati Baitan fil jannati. wanajjini Wanajjini. min fir'auna Min fir'auna. wa amaliha Wa amaliha. wa amalihi Wa amalihi. wanajjini Wanajjini. minal qaumidz zalimin. Minal qaumiz zalimin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi usahain dibaca. Dan saya, kenapa saya tidak ganti redaksinya Firaun? Karena ini kan Quran. Betul. Tapi luar biasa ya, Iya. Fir'aun yang waduh kelakuannya udah parah banget aja masih Tapi bisa. jadi gini, kalau suami berdosa, istri juga berdosa, kita doakan. Karena Allah sudah takdirkan ini bahwa tadi solusinya. Semua permasalahan insya Allah ada solusinya. Masya Allah, jadi yang dibenci jangan suaminya tapi sifatnya ya. Sifatnya. Masya Allah, itu perlu dicatat ibu-ibu, sabar, tenang Bu. Masih banyak permasalahan yang lebih berat. Nah ini bicara soal doa mustajab memang gak ada habisnya nih. Banyak sekali doa-doa yang masih kita butuh banget nih. Makanya saya mau tanya sama guru kita nih Ustadz Syam Afan Ustadz. Siap. Nah doa mustajab selanjutnya ini katanya kalau kita bacakan kita akan mendapatkan kekuatan. Supaya kita bisa melakukan kebaikan terutama dalam misalnya keadaan gugup. Karena katanya ada yang bilang nih, kalau misalnya doa di saat kita lagi kepepet atau gugup bisa diijabah, itu benar nggak sih? Mohon penjelasannya. Baik, Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Mikdad serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ada orang yang itu kadangkala perasaannya pengen berdoa. Betul. Ya jadi tiba-tiba aja gitu kita kayak kepikiran ya berdoa, kepikiran untuk berdoa, kemudian berpikir minta sama Allah, selalu berpikir tiba-tiba dia ingin berdoa, maka pada saat itu pintu rahmat Allah sedang dibukakan untuknya. Jadi orang yang sedang berpikir untuk berdoa, ada keinginan untuk berdoa, untuk jamaah yang sedang mencatat doa-doa yang sedang disampaikan oleh guru-guru kita, itu berarti rahmat Allah sedang dibukakan untuknya. Karena dia ingin selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah doa itu adalah imaduddin? Ya, kalau dalam riwayat yang lain as-shalah. Ya, salat itu adalah tiang agama, tapi salat itu lugatan secara bahasa adalah doa. Dan doa itu adalah imaduddin, yakni tiangnya agama. Maka bagaimana supaya kita selalu tersambung dengan Allah, yakni dengan doa. Ada kisah dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 24, bagaimana seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala termasuk yang paling banyak namanya disebutkan dalam Al-Quran. Ya, jadi beliau ini paling banyak juga disebutkan dalam Al-Quran namanya, Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau dalam keadaan fakir. Apa itu fakir? Nggak punya apa-apa. Benar-benar dia nggak punya apa-apa dengan beban hidup yang luar biasa. Fakir gitu ya. Jadi tulang punggungnya itu sudah membungkuk karena saking beratnya beban yang ada dalam dirinya. Maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan duduk di bawah pohon, lalu meminta kepada Allah, fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil. Lalu beliau berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya ini sedang benar-benar butuh kepada bantuanmu, kepada kebaikanmu ya Allah. Karena aku ini fakir banget. Fakir tuh nggak punya apa-apa, sudah terbebani. Bayangkan Nabi Musa itu terusir dari kampungnya, lari ke Madian, nggak bawa duit, nggak bawa pakaian, nggak punya apa-apa. Membaca doa ini seketika bertemu dengan dua orang wanita. Dan ternyata salah satu di antara wanita ini menjadi istrinya. Dan orang tua wanita ini adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Diberikan juga kebun, kemudian diberikan tempat tinggal, maka langsung dapat segalanya karena doa ini. Surah Al-Qasas ayat 24, mari kita ulangi dan kita amalkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ketika saya belum menikah, saya sering banget baca doa ini. Ya, jadi buat teman-teman jomblo ini, para pejuang latar biru. Jadi ada pejuang latar biru. Masya Allah. Pejuang latar biru. Fisabilillah. Boleh dibaca doa ini supaya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau misalnya lagi kepepet, ini pengen Kepepet. nikah nggak ada biayanya, atau misalnya lagi pandemi, baca doa ini insya Kepepet Allah. apapun itu. Apapun ya, bismillah. Mudah
mudah-mudahan luar biasa nih. Jamaah bicara soal doa mustajab masih banyak nih. Nanti insya Allah juga kita akan menjawab lagi pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Tapi nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Jamaah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah. Nah insya Allah sekarang kita akan langsung membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu indah. Bismillah. Nih siapa yang hari ini beruntung karena pertanyaannya bagus-bagus banget. Jadi kita juga minta maaf nih kalau misalnya ada yang belum bacakan. Nah, kita cari dulu pertanyaannya. Udah di-connecting nggak? Bismillah kita connectin dulu. Udah sih? Ya udah masuk. Nah Ya. udah ya. Ambil, Nah kita ambil pertanyaan. Ya. Semuanya bagus sih. Tapi hari ini siapa yang beruntung ya? Dari ini dulu deh. Liana 83. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Doa agar kita bisa menerima dan ikhlas atas takdir Allah dan ketentuan Allah. Karena saya habis kena musibah, anak kandung saya meninggal umur 9 tahun Ustadz. Sebelumnya saya turut berduka dan memberikan mohon izin. Sebenarnya anak-anak yang meninggal dunia di masa dia belum balik itu akan menjadi tabungan kita. Dan nanti akan menjemput kita di hari kemudian. Memberikan minum di padang mahsyar dengan cerek emas yang berisi air Al-Kausar. Kemudian diberi minum orang tuanya. Jadi mungkin di dunia merasa sedih tapi di akhirat mereka bahagia sebenarnya. Karena untung ada anakku yang seperti ini. Yang meninggal kecil sehingga dia terhibur. Bahkan anak kecil ini akan menarik orang tuanya masuk ke dalam surga. Nah dalam hal ini mereka masih bersih suci. Jadi yang sebenarnya ditenangkan diri kita bagus. Doa apa yang kita baca? Yang pertama adalah baca Yasin. Supaya kita ikhlas. Setelah itu baca Yasin. Kita baca minta maaf surah Al-Fatihah, kemudian ayat 30 tadi, kemudian insya Allah kita baca juga inna anzalnahu di kepala, di tengah, di kakinya, dibayangkan anak itu. Insya Allah menjadi cahaya buat kita nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ya jadi penyelamat kita di surga nanti. Amin ya Allah, amin, amin. Baik kita lanjut membacakan pertanyaan berikutnya. Ini dari, kita cari dulu pertanyaannya. Kita cari di sini, pertanyaan kedua. Mana ya? Nah ini deh, dari @silvalantara. Bismillah, adakah doa khusus agar istiqomah dalam menghindari riba dan sejenisnya Ustadz Ustazah? Wah bener banget nih, sekarang banyak banget nih pinjaman-pinjaman online segala macam, ribanya juga nauzubillah nih. Nah boleh dijawab oleh Ustadz Bani, silakan Ustadz. Masya Allah. Pernah ada datang seseorang yang terlilit hutang kepada Ali radhiyallahu an. Ali saya ini udah gak sanggup bayar hutang nih, gimana nih terlilit hutang? Lalu kata Ali, mau gak aku ajarkan sebuah doa yang Rasul ajarkan kepadaku. Seandainya kita amalkan betul-betul dan kita yakini, maka meskipun hutangmu sebesar gunung, Allah akan bantu untuk menyelesaikannya. Masya Allah. Apa itu doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah bantu saya ini untuk selalu cukup dengan yang halal. Gak perlu dengan yang haram. Masya Allah. Karena ada tawaran, mau ini gak? Boleh juga tuh kayaknya tuh. Waduh, menggiurkan juga. Tertarik dengan. Nah, tapi kalau ya Allah bikin saya cukup. Sehingga apapun, sedahsyat apapun dia menawarkan, tidak tergiur. Saya udah cukup deh dengan yang halal. Aduh, Masya Allah. Kemarin saya ditelepon, Gimana, ada yang Ustadz? telepon. Ada Bapak Ustadz dapat hadiah Iya. uang sekian. Saya bilang bisa disedekain sama orang. Dapat berapa ratus juta kok disedekahin itu? Ya, sedekain dibilang jauh saja sebutin. Waduh, Masya Allah Kasih aja luar yang lebih biasa. membutuhkan. Karena sudah merasa cukup ya, Masya Allah luar biasa. Jadi doanya, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan ya Allah bikin aku cukup hanya dengan bantuanmu, tidak perlu membutuhkan bantuan manusia. Betul, aduh Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kita istiqomahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan istiqomah dan dicukupkan dengan yang halal. Amin, amin ya robbal alamin. Baik jamaah, mudah-mudahan semua pertanyaannya terjawab meskipun tidak semua. Insya Allah nanti mungkin akan dijawab di episode berikutnya. Nah alhamdulillah nih, insya Allah kita akan tutup nih pertemuan kita hari ini dengan doa dari Ustaz Syam. Boleh guru, silakan. Baik, mohon izin guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala
آله وصحبه وسلم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Terima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi